Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsam, peserta PKP angkatan 12. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang model analisa pengembangan organisasi. Baik, saya masuk ke gambaran umum. Seperti kita ketahui bahwa ada beberapa model yang dapat digunakan dalam pengembangan organisasi. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini saya mencoba mengambil dua model, yaitu model Setbook sama dengan Burr-Lewin. Baik, saya masuk ke pengertian. Model pengembangan organisasi adalah suatu kerangka kerja atau pendekatan sistematis yang digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan efektivitas. Model Burr-Lewin disusun di dalam 3 faktor. Antara lain, 1. Faktor transformasional adalah faktor yang berkaitan dengan proses karakter sebuah organisasi. Kemudian yang kedua, faktor transaksional adalah faktor yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari di lingkup organisasi. Kemudian yang ketiga, faktor kinerja adalah faktor yang menentukan profitabilitas sebuah organisasi. Kemudian penjelasan elemen. 3 faktor sebagaimana dijelaskan dalam metode Burr-Lewin memiliki komponen sebagai berikut. 1. Lingkungan eksternal. Kemudian yang kedua, misi dan strategi. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan. Keempat, budaya organisasi. Kelima, struktur. Keenam, praktik manajerial. Ketujuh, sistem atau kebijakan perusahaan. Kedelapan, lingkungan kerja dan kondisi kerja. Kesembilan, tugas dan keterampilan individu. Kesepuluh, nilai dan persyaratan anggota tim. Kemudian ke-11, motivasi para karyawan. 12, kinerja seluruh kelompok atau individu secara kolektif. Kemudian cara penggunaan menggunakan model Burr-Lewin dalam perubahan organisasi sebagai berikut. 1. Melakukan identifikasi perubahannya dan melihat apa yang menyebabkan perubahan tersebut, baik itu dari eksternal maupun dari internal. Yang kedua, dilakukan analisis keterkaitan faktor dan dilihat bagaimana perubahan satu faktor dengan faktor yang lainnya secara sistematik. Kemudian yang ketiga, melakukan prioritas perubahan di faktor transformasional terlebih dahulu untuk melihat perubahan strategis dan menyeluruh. Keempat, mengimplementasikan dan mengevaluasi dengan melakukan perubahan dan memantau motivasi dan kinerja secara berkala. Kemudian saya masuk ke model Setbook. Model Setbook analisis organisasi yang dikembangkan oleh Martin Westbrook pada tahun 1976 digunakan untuk mengidentifikasi masalah dalam suatu organisasi. Komponen utama yang mempengaruhi model Setbook ini ada 6. 1. Tujuan yang berkaitan dengan alasan keberadaan organisasi. 2. Struktur organisasi. Kemudian 3. Hubungan interaksi antar individu. Dan keempat, imbalan yang menyangkut bagaimana organisasi memberikan imbalan kepada karyawan. Kemudian kelima, kepemimpinan yang menentukan arah pimpinan. Kemudian yang keenam, mekanisme pendukung yaitu sistem, prosedur, SOP dan teknologi lain dan sebagainya. Kemudian 6 komponen ini harus selaras agar organisasi dapat berjalan secara efektif. Kemudian cara penggunaannya, yang pertama sebagai alat analisis menggunakan Setbook. Kemudian yang kedua, dilakukan pengumpulan data secara menyeluruh terhadap 6 komponen. Kemudian yang ketiga, teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan observasi langsung ke lapangan. Kemudian keempat, setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisa kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang ideal yang diharapkan. Kemudian yang kelima, langkah selanjutnya merancang intervensi
atau perubahan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi bisa bersifat struktural seperti reorganisasi, bersifat prosedur maupun menyusun SOP baru. Kemudian demikian penjelasan terhadap dua model berkaitan dengan pengembangan organisasi. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.